Sobat Online, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan membahas materi kelas 7 tentang puasa Ramadan dan rangkaian ibadah sunnah yang menyertainya. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak? Kalau sudah siap, yuk lanjut ke materi. Dimulai dari pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah puasa wajib yang dijalankan umat Islam yang memenuhi syarat. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan penuh dan kemudian akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan ibadah puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum, dan semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari atau azan subuh hingga matahari tenggelam atau azan maghrib. Dalil diwajibkannya puasa Ramadan terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Maksudnya, puasa hanya diwajibkan bagi umat Islam saja. Yang kedua, baligh atau dewasa. Puasa diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai pubertas. Bagi laki-laki, tanda balik adalah mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan, tanda balik adalah mengalami haid atau menstruasi. Syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat, seperti orang gila, tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat, sehat. Orang yang sedang sakit boleh meninggalkan puasa dan dapat menggantinya di hari lain saat sudah sembuh. Syarat yang kelima yaitu mampu. Maksudnya, seseorang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, dalam perjalanan jauh, atau dalam kondisi lemah, boleh mengganti puasa di hari lain atau dengan membayar fidyah. Yang keenam, tidak dalam perjalanan jauh atau musafir. Musafir boleh meninggalkan puasa dan menggantinya di kemudian hari. Syarat yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib berpuasa. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu ada niat. Niat dilakukan sebelum terbit fajar, baik saat malam hari atau sebelum terbit fajar. Niat ini merupakan syarat sahnya puasa dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua, menahan diri. Maksud dari menahan diri yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan intim, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membolehkan tidak dilakukannya puasa Ramadan. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, karena halangan atau udzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut udzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau udzur tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut bisa dengan diqadha pada hari-hari lain atau dengan fidyah tergantung penyebab udzur tersebut. Ketentuan yang pertama yaitu boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya. Yang pertama yaitu orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Yang kedua, jika ada seseorang dalam perjalanan jauh atau musafir
Dan yang ketiga yaitu jika wanita sedang haid atau nifas, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya di lain hari. Ketentuan yang kedua yaitu boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ukuran fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Golongan orang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah diantaranya yaitu yang pertama ada orang yang lanjut usia atau orang yang sudah sangat tua. Yang kedua ada ibu hamil. Yang ketiga, ibu yang sedang menyusui anaknya. Yang keempat, orang yang sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain. Dan yang terakhir yaitu jika ada orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari lain, maka bisa membayarnya dengan fidyah. Selanjutnya, ibadah sunnah yang ada pada bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan agung yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpuasa. Bulan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan pula penuh keberkahan, sehingga banyak umat muslim yang berlomba meraihnya dengan mengerjakan berbagai amalan. Dengan kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amalan, baik wajib maupun sunnah. Di antara ibadah sunnah atau amalan sunnah yang ada pada bulan Ramadan, yang pertama yaitu ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus di bulan Ramadan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jumlah rakaat sholat tarawih bervariasi sesuai pendapat ulama, namun umumnya dikerjakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Sholat tarawih memiliki banyak keutamaan, diantaranya adalah untuk meraih ampunan dosa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Ramadan merupakan bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Tepatnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci ini pada malam Lailatul Qadar, yang diyakini lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah, tadarus atau membaca ayat suci Al-Quran menjadi salah satu amalan yang diutamakan di bulan Ramadan, apalagi jika menyelesaikannya dalam 30 juz. Yang ketiga, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan juga menjadi salah satu amalan baik yang diutamakan, terutama sedekah makanan maupun minuman untuk berbuka puasa. Pasalnya, memberi hidangan berbuka puasa untuk orang yang sedang puasa akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi tersebut. Yang keempat, ibadah malam. Qiyamul Lail atau ibadah malam juga menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan. Kamu bisa melakukan berbagai ibadah malam seperti tadarus Al-Quran, sholat tahajud, berzikir, berdoa, dan sebagainya. Yang kelima, mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis yang berbunyi, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur,
merupakan hadis riwayat At-Tabrani. Hikmah dilakukannya puasa Ramadan. Di antara hikmahnya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan. Puasa mengajarkan umat Islam untuk lebih taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai bentuk ketaatan dan kasih sayang kepada Allah. Hikmah yang kedua yaitu melatih kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada umatnya untuk bersabar pada saat berpuasa dengan menahan haus dan lapar. Ketika berpuasa juga tidak boleh berkata kotor dan melakukan hal-hal lain yang membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga, menyehatkan hati dan badan. Puasa akan mendatangkan kesehatan baik pada hati maupun badan. Berpuasa dapat membuat hati sehat sebab puasa akan menahan syahwat seseorang dan memadamkan sebab permusuhan yang dapat mendatangkan penyakit hati. Cukup sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.